Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan masih semangat dalam pembelajaran online pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang soal cerita FPB dan KPK dan bagaimana sih ciri-cirinya dari soal FPB dan KPK kalau soalnya itu adalah soal cerita. Oke. Nah, seperti di video ini ada 3 contoh soal. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa masing-masing soal ini ada ciri-cirinya tersendiri. Mana yang akan dikerjakan secara FPB dan mana yang akan dikerjakan secara KPK. Oke, kita lihat dulu soal yang nomor 1. Oke, yang ini ya. Di soal yang nomor 1 itu ciri utamanya adalah jika ada kata dibagikan. Nih. Jadi ada kata dibagikan. Kalau ada kata dibagikan, ini ya, dibagikan. Terus ada kata misalkan yang lain itu bagi banyak ya, sama banyak. Oke, ada kata sama banyak atau dibagi rata. Nah, ini kalau ada dibagikan, mungkin ada kata sama banyak atau dibagi rata, itu nanti menghitungnya menggunakan FPB ya. Jadi kalau ada kata itu udah pasti dikerjakan secara FPB. Itu mudah sekali, ciri-cirinya seperti itu. Untuk yang berikutnya, jika ada kata bersama-sama, bersama atau bersama-sama. Oke, gini, bersama atau bersama-sama lagi biasanya ya, ada kata laginya. Bersama, bersama-sama lagi, untuk yang kedua kali, untuk yang pertama kali, untuk yang ketiga kali, seperti itu. Nah, itu pasti digunakanlah rumus KPK. Oke, jadi mudah sekali ya. Jadi kalau FPB itu membagi sesuatu yang jumlahnya itu banyaknya sama, gitu ya. Membagi sesuatu yang jumlahnya itu sama dalam satu tempat, satu wadah, itu pasti FPB. Kalau KPK itu menjelaskan tentang sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama, itu kapan waktunya, itu berarti KPK. Oke, ciri-cirinya seperti ini, ada kata bersama-sama atau bersama lagi. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat deh nomor 1. Oke, ini aku hapus ya. Oke, kita lihat nomor 1. Nomor 1 di sini ada kata Ica, ada soal ya. Ica memiliki 20 kue lapis dan 25 kue kotak. Kue tersebut dibungkus dan dibagikan kepada teman-temannya. Oke, ini ada kata dibagikan di sini. Nah, ini ada kata dibagikan. Berapa banyak paket yang dapat dibuat Ica? Nah, itu berarti kue ini nanti bakalan ditempatkan di suatu tempat, ya, di suatu wadah. Di sini wadahnya adalah paket, ya, sebuah paket. Isinya itu adalah kue lapis dan kue kotak. Kue lapis dan kue kotak itu diletakkan dalam paket, jumlahnya harus sama dalam setiap paket. Itu berarti FPB karena ini dibagikan. Nah, jadi penjelasannya seperti itu. Nah, berarti menghitungnya menggunakan FPB untuk nomor 1. Oke, kita hitung secara FPB. Boleh menggunakan pohon faktor atau dengan tangga faktor ya. Oke, saya akan menggunakan tangga faktor. Oke, 20 dan 25 dibagi bilangan prima 5. Ini 20 bagi 5 hasilnya 4, 25 bagi 5 hasilnya 5. Oke. Karena semuanya dapat dibagi, ini saya lingkari sebagai tanda kalau ini adalah FPB. Oke, ini bagi 5 lagi, 4 bagi 5 tidak bisa, ditulis lagi. 5 bagi 5 1, ini sudah selesai. Oke, di sini lalu bagi 2. 4 bagi 2 2, 1 bagi 2 1. Oke, di sini sudah selesai. Ya. Karena tidak mungkin ada yang dilingkari lagi ya. Kalau diteruskan kan seperti ini. 2 bagi 2 1, 1 bagi 2 nggak bisa kan, tetap 1. Nah, tidak ada yang dilingkari lagi kecuali yang pertama tadi ya, dibagi 5. Yang dilingkari itu kalau bisa membagi kedua-duanya ya. Dapat membagi 20 dan 25, itu baru dilingkari. Berarti FPB-nya itu 5. Berarti banyak paketnya itu maksudnya adalah 5. Jadi jawaban yang A itu adalah 5. Berapa banyak paket yang dapat dibuat Ica? Itu jawabannya adalah
5 paket. Oke, sekarang yang B, berapa banyak lapisan dan potongan kue per bungkus. Jadi maksudnya dalam satu paket itu kue lapisnya ada berapa, kue kotaknya ada berapa. Itu mudah sekali ya. Untuk kue lapis itu ya jumlahnya kue dibagi banyaknya paket, 20 bagi 5 berarti 4. Untuk kue kotaknya itu 25 dibagi 5 jawabannya 5. Jadi kue lapisnya ada 4, kue kotaknya ada 5. Jadi ini adalah soal cerita tentang FPB ya. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya adalah seperti itu tadi. Berapa banyak paketnya, berarti itu adalah menggunakan FPB. Kenapa ini FPB-nya? Karena paketnya itu nanti bakalan diisi sama kue lapis dan kue kotak yang dalam satu paket itu isinya harus sama. Oke ya, sudah jelas ya. Sekarang nomor 2. Oke, ini dihapus dulu. Oke, nomor 2, dilihat. Villa menyimpan setiap 4 hari dan Farah setiap 6 hari. Anda menabung bersama 15 Juli 2018. Pada tanggal berapa Anda menabung untuk yang kedua dan ketiga? Nah, ini maksudnya mungkin mereka ya, bukan Anda ini. Maksudnya mungkin mereka. Nah, mereka menabung bersama tanggal 15 Juli 2018. Nah, ini ada kata bersama. Nah, bersama itu berarti artinya menggunakan KPK ini untuk yang nomor 2. Ya, berarti KPK. Di sini ada tanggal 15 Juli itu untuk pertama kali mereka menabungnya bersama-sama itu tanggal 15. Nah, untuk kedua kali dan ketiga kali tanggal berapa? Nanti tinggal ditambahkan KPK-nya. KPK-nya apa? KPK-nya hari. Ini di sini ada hari yaitu 4 hari dan 6 hari. Jadi kita harus mencari dulu KPK dari 4 dan 6 maksudnya. KPK 4 dan 6. KPK 4 dan 6 itu jawabannya adalah 12 ya berarti ya. Oke, kita pakai ini tangga faktor kalau masih bingung. Oke, ini dibagi 2. Bagi 2 ini 3. Oke, ini udah prima semua kan? Berarti ini. Ini kan udah prima semua. Berhenti. Atau kalau diterusin gini juga bisa. Nah, kita bagi lagi. Oke, sampai semuanya di bawah ini 1. KPK-nya berarti yang ini. Oke, berarti KPK-nya 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12, ya kan? Jadi KPK-nya 12. Jadi mereka itu bakalan menabung bersama-sama 12 hari sekali. Jadi gitu ya. Jadi 12 hari sekali mereka akan menabung. Kalau pertama kali itu tanggal 15 Juli. Berarti ditambah 12 hari. Untuk yang kedua kali berarti mereka menabung tanggal 27 Juli. Ini untuk yang kedua kali. Ini kedua kali. Untuk yang ketiga berarti 27 Juli ditambah 12 hari. Juli itu jumlah tanggalnya adalah 31 dalam satu bulan ya. Juli itu ada 31 hari. Berarti 27 tambah 12 itu kita buat dulu sampai tanggal 31 berarti ditambah 4. 27 tambah 4 kan tanggal 31 Juli. Berarti 12 dikurangi 4 sisa 8 hari kan, berarti tanggal 8 Agustus 2018 mereka menabung untuk yang ketiga kalinya. Jadi kalian harus tahu dulu jumlah dalam satu bulan itu berapa. Nih. Jadi Juli itu jumlahnya adalah 31 ya. Dalam satu bulan. Nah, berarti 27 tambah 4 hari itu kan tanggal 31 Juli. Tadi kan tambahnya kan 12 hari. Berarti kan kurang 8 hari. Berarti sisanya sudah Agustus. Berarti 8 Agustus 2018. Oke, itu dia caranya. Contoh soal KPK dalam soal cerita.
Oke, soal terakhir yang ketiga. Kelereng Arif 16 butir, kelereng Bondan 28 butir, dan kelereng Dedi 36 butir. Kelereng tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya. Masing-masing teman menerima jumlah kelereng sama banyak. Oke, di sini ada kata sama banyak. Jumlah teman terbanyak yang diberi adalah, maksudnya itu adalah banyak temannya itu bakalan berapa jika kelerengnya itu dibagikan sama rata, gitu ya. Oke. Jadi ini sudah jelas ya, karena ciri-cirinya ada kata sama banyak, berarti sudah jelas itu adalah FPB. Ya, karena ada kata sama banyak, berarti FPB. Tidak mungkin bakalan dihitung dengan KPK. Oke, kita cari dulu FPB-nya siapa? FPB kelerengnya. Nih. Oke, berarti FPB dari 16, 28 sama 36. Kita gunakan tanggal faktor. Kita bagi bilangan prima 2, 16 bagi 2, itu 8, 28 bagi 2, 14, 36 bagi 2, 18. Semuanya bisa dibagi, kita lingkari. Oke, kita bagi lagi dengan 2, 8 bagi 2, 4, 14 bagi 2, 7, 18 bagi 2, 9. Semuanya bisa dibagi, kita lingkari lagi. Oke, kita bagi dengan 2 lagi, 4 bagi 2, 2, 7 bagi 2 tidak bisa, 9 bagi 2 tidak bisa. Oke, tidak usah dilingkari. Kita bagi dengan 2, 2 bagi 2, 1, 7-nya dan 9 tetap karena tidak bisa. Kita bagi dengan 7. Oke, yang penting pembaginya bilangan prima. Ini 1, ini 1, ini 9. Oke, terakhir 9-nya kita bagi dengan 3 ya. Enggak kelihatan. Oke, bentar. Ini kita bagi dengan 3. 1, 1, 9 bagi 3. 3, oke. Terakhir ya, ini 3, 1, 1, 1. Kayak gini. Jadi sebenarnya FPB itu yang dilingkari ya. Kalau tidak mungkin ada yang dilingkari itu sebenarnya berhenti sudah bisa menghitung FPB dengan tanggal faktor itu kan. Seperti ini saat apa itu? 2, 7, 9. Itu kan tidak mungkin bisa dilingkari lagi ke bawahnya. Jadi berhenti sampai di sini aja tadi sudah betul mengerjakannya, mencari FPB, karena tidak mungkin ada yang dilingkari lagi. Karena FPB itu adalah yang dilingkari aja. Yang dilingkari 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi temennya itu ada 4 ya. Setiap orang bakalan mendapatkan kelereng sama banyak. Oke, jelas. Jadi itu dia anak-anak ya, cara mengerjakan FPB dan KPK menggunakan ciri-ciri dari FPB dan KPK yang bentuknya adalah soal cerita. Oke, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, FPB itu ciri-cirinya ada kata sama banyak atau dibagikan atau dibagi rata. Ini pasti menggunakan FPB. Kalau KPK ada kata bersama atau bersama lagi atau apa itu? Kedua atau ketiga kali. Kedua atau ketiga kali. Ini pasti KPK. Oke, jadi itu dia kesimpulannya. Semoga kalian dapat memahami. Kalau belum paham, kalian coba cari soal-soal cerita tentang FPB dan KPK. Kalian lihat ciri-cirinya. Nanti dihitung menggunakan rumus FPB atau KPK. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.